kabarnya? Iya, tentu saja kita yang hadir di saat ini dalam keadaan sehat, bukan? Bertemu lagi bersama saya dalam Dongeng Kabupaten Halmahera Utara. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menceritakan dongeng yang berjudul Asal Muasal Air Telaga Biru. Nah, adik-adik, ada yang penasaran tidak? Cerita dari asal mulanya terbentuk air telaga biru. Pasti kita penasaran kan tentang asal muasal terciptanya air telaga biru. Langsung saja kita ke ceritanya. Alkisah, hiduplah sepasang kekasih di desa Lisawa Galela, Maluku Utara. Sepasang kekasih ini bernama Mago Hiduru dan Majo Jaru. Di desa yang mereka tinggal mengalami kekeringan yang sangat parah, sehingga warga yang tinggal di desa itu kesulitan mendapatkan air. Namun itu tidak membuat mereka gusar. Mereka tetap damai dan tentram. Suatu hari, Mago Hiduru dan Majo Jaru sedang duduk santai di tepi pantai. Mago Hiduru sudah lama berkeinginan untuk meminang Majo Jaru. Namun keinginannya itu dihambat dengan dirinya yang kurang mapan. Bukan kurang mapan lagi, namun dirinya yang belum mapan. Mago Hiduru ingin sekali meminang kekasihnya itu untuk menjadi istrinya. Dan setelah Mago Hiduru berpikir lagi, ia pun memutuskan untuk merantau ke tanah orang. Ia segera memutuskannya dan membicarakan itu terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya. Mago Hiduru mendapatkan persetujuan dari kedua orang tuanya. Dan setelah mendapatkan persetujuan dari kedua orang tuanya, Mago Hiduru pergi ke Majo Jaru untuk meminta izin. Majo Jaru sangat gelisah hatinya karena mendengar keputusan dari kekasih hatinya yang hendak merantau di tanah orang. Namun Mago Hiduru tetap meyakinkan Majo Jaru untuk tetap setia menunggunya. Majo Jaru pun menyetujui kepergian untuk kekasihnya merantau. Akhirnya setahun pun berlalu. Mago Hiduru tak kunjung datang. Hal ini membuat Majo Jaru semakin gelisah hatinya. Majo Jaru tetap menunggu kehadiran Mago Hiduru di dermaga kapal. Namun beberapa tahun kemudian, kapal dari kejauhan terlihat. Majo Jaru sangatlah senang hatinya. Dia berpikir Mago Hiduru telah datang. Namun, apa yang dipikirnya tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Majo Jaru tetap menunggu orang-orang yang turun dari kapal itu. Namun tak didapati Mago Hiduru. Hatinya sangat kecewa dan akhirnya Majo Jaru melihat teman dari Mago Hiduru dan menanyakan keadaan Mago Hiduru. Namun berita buruk yang justru Majo Jaru dengar, yaitu bahwa Mago Hiduru telah meninggal dunia di tanah rantau. Hati Majo Jaru pun sangat sedih. Majo Jaru pulang dengan berlinang air mata di sepanjang jalan pulangnya. Majo Jaru pun berteduh di sebuah pohon yang rimbun. Ia pun terus menangis dan tanpa sadar air matanya sudah menggenanginya dan menenggelamkannya. Akhirnya Majo Jaru pun mati dan menyatu dengan air hasil air matanya. Suatu hari, seorang warga desa sedang pergi mencari kayu di hutan. Ia pun terkejut melihat
sebuah mata air yang sangat besar. Akhirnya masyarakat pun penasaran dan melihat telaga biru itu. Ternyata betul kehadiran telaga itu benar-benar ada. Dan mereka pun penasaran, air yang bersumber dari telaga ini berasal dari mana. Kemudian kepala-kepala adat berkumpul dan melakukan upacara adat untuk memanggil nenek moyang dan juga penyembahan kepada Jau Manuhutu atau Tuhan Yang Maha Esa. Setelah melakukan ritual, mereka pun mendapatkan bisikan bahwa air itu berasal dari seorang gadis yang bersedih karena ditinggal kekasihnya. Akhirnya kepala adat memutuskan untuk mengumpulkan warga di desa itu supaya menanyakan adakah anggota keluarga mereka yang hilang. Akhirnya setelah ditanyakan, keluarga Maju Jaru dan Mago Hiduru pun maju dan mengatakan bahwa kedua anak mereka yang dimaksudkan. Akhirnya telaga itu pun dijaga oleh masyarakat setempat dan menamakan telaga itu sebagai Telaga Air Biru. Demikianlah cerita dongeng di malam hari ini tentang asal-muasal air Telaga Biru. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah cinta Majo Jaru dan Mago Hiduru adalah mungkin Majo Jaru dan Mago Hiduru tidak bersatu dalam kehidupan nyata. Namun Majo Jaru dan Mago Hiduru membuktikan arti dari cinta sejati yang tulus mengikat janji sehidup semati. Demikianlah dongeng yang telah saya bawakan di malam hari ini. Jika ada salah-salah kata,